Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang uji McNemar. Nah, uji McNemar merupakan pengujian statistik yang digunakan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara variabel dependen atau saling berpasangan antara dua kelompok terkait. Salah satu contoh yang paling umum adalah kondisi sebelum dan sesudah sebuah perlakuan atau treatment. Sebagai contoh, pengujian ini dapat digunakan untuk mengetahui efektivitas perlakuan terhadap kecenderungan pemilih pada saat pilkada. Secara umum, terdapat 4 asumsi uji McNemar. Yang pertama, memiliki satu variabel dependen dengan sifat dikotomis dan satu variabel independen kategori dengan dua kelompok terkait. Contoh variabel dikotomis seperti aman dan tidak aman, lulus dan gagal. Yang kedua, kelompok variabel yang harus saling eksklusif atau tidak ada yang timpang tindih. Sederhananya, data atau peserta pada satu kelompok hanya bisa berada di salah satu dari dua kelompok dan tidak bisa berada di kelompok lain di waktu yang bersamaan. Yang ketiga, sampel bersifat acak dari populasi yang sesuai. Yang keempat, skala dapat digunakan adalah nominal dan ordinal. Kelebihan dan kekurangan uji McNemar. Nah, ada kelebihan yang pertama, dapat diaplikasikan untuk menguji non-parametrik dengan data nominal dan ordinal yang biasanya suka dipakai oleh metode parametrik. Yang kedua, sederhana, mudah dimengerti dan dapat dilakukan tanpa bantuan software. Yang ketiga, adapun kekurangan uji McNemar. Yang pertama, hanya berfokus pada kondisi sebelum dan sesudah yang bersifat dependen. Yang kedua, tabel kontingensi yang digunakan harus 2x2. Di sini saya akan menggunakan SPSS untuk uji McNemar. Di variable view terlebih dahulu kita harus mempunyai datanya. Datanya yang seperti ini. Lalu di variable view di sini ada name, di sini kita isi tidak membeli dan frekuensi. Lalu di label kita isi dengan perilaku konsumen sebelum dan sesudah. Di values kita di sini 1 dan di label kita isi tidak membeli lalu add. Untuk keduanya juga sama, value 2 di sini label membeli lalu add lalu tekan OK. Dan untuk value yang kedua juga sama. Di measure kita isi nominal, untuk kategori 1 dan 2 nominal, dan untuk frekuensi kita pilih yang scale. Lanjut ke data, tidak membeli di sini 1, ada 1, 2, dan 2. Untuk membeli ada 1, 2, 1, dan 2. Untuk frekuensi dari data yang kita punya di sini, data yang saya punya adalah 85, 65, 40, dan 10. Lanjut kita ke data, pilih data, lalu pilih white case. Setelah itu frekuensi, sebelumnya kita pilih white case by, lalu pencet OK. Setelah itu kita ke analis, non-parametric test, legasi dialog, lalu to release sample. Di sini masukkan perilaku konsumen, ke sini ke test pairs, dan perilaku konsumen yang ini pencet, lalu kesinikan sama. Di test type kita pilih uji McNemar, lalu OK, keluar output datanya seperti ini. Untuk H0, terdapat perbedaan jumlah penjualan sebelum dan sesudah penjualan. Untuk H1, terdapat perbedaan jumlah penjualan sebelum dan sesudah ada sponsor. Untuk alfanya itu 5%, kriteria uji. Tolak H0 jika X hitung lebih besar dari X tabel terima dalam hal lainnya, maka dapat alfa 5% dan DF 4 kurang 2 kurang 1 sama dengan 1 tabel, X tabel sama dengan 3,84. Kriteria uji. Lalu kesimpulannya, karena X hit
sama dengan 5, 7,642 lebih besar dari X alfa 3,84, maka H0 ditolak. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan nilai penjualan setelah dan sebelum ada sponsor. Dengan kata lain, pemberian sponsor